Kita hidup dalam sangkar yang kita bangun sendiri, sangkar yang terbuat dari sebab dan akibat. Kita menyebutnya logika. Sejak kecil kita diajarkan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, bahwa jika kita menyentuh api, kita akan terbakar, bahwa dunia ini adalah mesin raksasa yang bisa dibongkar, dianalisis, dan dipahami. Logika adalah jaring pengaman kita. Ia memberi kita rasa kendali di tengah kekacauan semesta. Tapi, ada saat-saat di mana jaring itu robek. Saat di mana kamu menatap cermin, dan entah bagaimana, pantulan di sana terasa asing. Bukan sekadar wajah, tapi siapa yang sedang menatap dari balik mata itu. Ada momen-momen di ambang tidur saat realitas melunak. Momen deja vu yang membuat tengkukmu merinding. Atau pengalaman transendental yang begitu kuat, hingga kata-kata alat utama logika terasa lumpuh tak berdaya. Itulah kesadaran. Hantu di dalam mesin. Percikan yang tidak seharusnya ada di dalam kumpulan atom dan neuron yang dingin ini. Kita tidak akan mencoba memecahkan misteri ini. Kita tidak akan mencoba memasukkan samudra ke dalam gelas ukur. Sebaliknya, kita akan berjalan ke tepi jurang rasionalitas dan melompat. Selamat datang di wilayah tak bertuan. Selamat datang di saat ketika kesadaran tidak lagi bisa dijelaskan dengan logika. Dunia ini dibangun di atas kepastian. 1 ditambah 1 selalu 2. Gravitasi selalu menarik ke bawah. Matahari terbit di timur. Kita hidup dalam kenyamanan pola. Otak kita adalah mesin pencari pola. Jika ada A, pasti ada B. Jika aku bekerja keras, aku akan sukses. Jika aku makan, aku kenyang. Logika adalah selimut hangat yang melindungi kita dari dinginnya ketidakpastian. Aku menyukai garis lurus, aku menyukai data. Di Jakarta yang semrawut ini, aku mencari algoritma di balik kemacetan. Aku mencari rumus di balik hujan. Semua harus masuk akal. Karena jika tidak, apa bedanya kita dengan debu yang diterbangkan angin? Kopi. 15 gram air 90 derajat. Rasanya konsisten. Pahit yang terukur. Aku berjalan melewati pasar tua. Melihat pedagang berteriak. Transaksi. Uang ditukar barang. Nilai ditukar nilai. Semua ini hanyalah pertukaran energi. Tidak ada magis di sini. Otak kita hanyalah sekumpulan sinapsis listrik yang menipu kita untuk merasa hidup. Kesadaran hanyalah ilusi biologi. Lalu, itu terjadi. Bukan ledakan besar, tapi sebuah keretakan kecil. Sore itu hujan turun tanpa diprediksi ramalan cuaca. Aku berteduh di halte tua. Ada wangi tanah basah, petrikor, dan tiba-tiba, aku merasa rindu. Rindu pada tempat yang tidak pernah aku kunjungi. Rindu pada seseorang yang tidak pernah aku temui. Logikaku berteriak, ini hanya reaksi kimia, dopamin, serotonin. Ini hanya memori palsu akibat korsleting di hipokampus. Tapi, rasa sakit di dada ini nyata. Rasa hangat ini nyata. Bagaimana bisa sekumpulan atom menangisi ketiadaan? Bagaimana materi bisa merasakan makna? Aku melihat seorang wanita tua memberi makan kucing liar. Dia tersenyum. Kucing itu tidak memberinya uang. Tidak ada keuntungan evolusi di sana. Hanya kasih sayang murni. Tindakan yang sia-sia menurut hukum rimba tapi terasa sangat benar. Kenapa kebaikan seringkali tidak logis? Kenapa pengorbanan seringkali merugikan tapi kita memujanya? Aku mencoba menulis rumusnya. Kesadaran Frages input sensorik plus memori? Tidak, itu hanya robot. Kesadaran Frages kecerdasan? Tidak. Komputer lebih cerdas dariku, tapi dia tidak bisa merasakan kesepian saat malam minggu. Ada ghost in the machine. Ada penonton di dalam teater kepalaku ini. Siapa yang sedang menonton pikiranku sendiri? Siapa aku yang menyadari bahwa aku sedang berpikir? Aku bisa menjelaskan padamu panjang gelombang warna merah, 700 nanometer. Tapi aku tidak bisa menjelaskan padamu bagaimana rasanya melihat warna merah. Rasa itu privat. Rasa itu terkunci dalam kesadaran masing-masing. Jika logika adalah bahasa universal,
Kenapa pengalaman kita begitu sunyi dan sendirian? Disinilah sains berhenti, di pintu gerbang pengalaman batin. Mungkin pertanyaannya yang salah. Kita mencoba menangkap air dengan jaring ikan. Kita mencoba menjelaskan lagu dengan matematika. Not balok bukan musiknya. Rumus bukan realitasnya. Kesadaran tidak bisa dijelaskan, karena dialah yang menjelaskan segalanya. Dia adalah kanvas, bukan lukisan. Aku kembali ke jalanan Jakarta. Macet masih ada, polusi masih ada. Tapi kini aku melihatnya berbeda. Aku tidak melihat data. Aku melihat kehidupan yang berdenyut. Kaos, ketidakteraturan, cinta, benci, harapan. Semua itu tidak logis. Dan justru karena itulah, semua itu indah. Aku berhenti berpikir. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar ada. Kita telah berkelana jauh. Dari labirin neuroscience hingga puncak pengalaman mistik. Dari dinginnya skeptisisme hingga panasnya keyakinan intuitif. Apa yang kita temukan? Mungkin kita menemukan bahwa logika bukanlah musuh. Logika adalah peta. Peta yang sangat berguna untuk menavigasi jalan raya realitas fisik. Namun, kesadaran adalah wilayah di mana peta itu belum tergambar. Upaya kita untuk menjelaskan kesadaran sepenuhnya dengan logika mungkin sama absurdnya dengan mencoba menjelaskan rasa merah kepada seseorang yang buta sejak lahir dengan menggunakan persamaan matematika. Kamu tidak memahami kesadaran, kamu mengalaminya. Kamu adalah kesadaran itu sendiri. Mungkin kesimpulannya bukanlah sebuah jawaban akhir, melainkan sebuah izin. Izin untuk merangkul misteri. Izin untuk mengakui bahwa ada bagian dari dirimu yang melampaui daging, tulang, dan sinapsis otak. Bagian yang mengetahui sesuatu tanpa perlu diajari. Akhir hari saat logika telah menyelesaikan tugasnya dan beristirahat, yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Hening. Mengamati. Ada. Dan mungkin hanya itu yang perlu kita ketahui.